tight banget, aku jadi nggak sempet sekolah, akhirnya aku homeschooling. Jadi kayak loh. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Muda, berkarya, dan yang paling penting juga bukan hanya sukses berdasarkan kebetulan tapi karena kerja keras dan juga usaha. Siapa lagi kalau bukan Prilly Latukonsina. Halo. Hai Prilly. Hai, makasih aku udah diundang ke sini, seneng banget. Aku yang terima kasih banget karena kita semua tahu Prilly itu jadwalnya padat banget, sibuk banget. Filmnya juga banyak banget, bisnisnya juga banyak banget. Udah gitu ditambah masih ada kuliah. Masih ada nulis buku juga. Iya, bener banget. Dan selalu disempatkan untuk silaturahmi juga dengan para fansnya, termasuk salah satu public figure yang sangat dekat dengan fansnya ya. Aku emang suka banget ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Dan hari ini kita nggak sabar nih. Saya sendiri juga nggak sabar pengen tanya lebih banyak lagi dan belajar juga lebih baik lagi dengan Prilly. Oke, Prilly, ceritain dong gimana sih awalnya kamu kok bisa sampai seperti ini? Emang cita-cita dari awal kah pengen terjun ke dunia entertainment? Enggak sama sekali. Jadi makanya aku juga benar-benar bingung banget bisa sampai sekarang dan bersyukur juga karena awalnya itu cita-cita aku tuh pengen jadi dokter anak. Dokter anak? Iya, karena aku suka anak kecil dan aku pengen pekerjaan aku itu bisa bermanfaat buat orang lain, bisa melakukan hal yang mulia tapi sambil kerja juga. Dan aku melihat itu di profesi dokter. Dan aku percaya dokter itu bisa menjadi apapun selain menyembuhkan orang juga. Jadi aku benar-benar yang sekolah sampai bimbel tiap hari untuk bisa ambil jurusan IPA dan bisa ambil kuliah kedokteran. Tapi tiba-tiba mungkin Tuhan berkehendak lain, jadinya memberikan rezekinya malah di bidang entertainment. Jadi pada saat aku kelas 2 SMP, aku itu iseng-iseng ke sanggar karena memang mama aku tuh melihat aku punya bakat terpendam nih, kayaknya kamu punya bakat di bidang seni deh selain akademik gitu kan. Akhirnya mama aku bawa aku ke sanggar untuk trial. Nah pas aku lagi trial itu ada orang yang lagi nyari talent untuk aku menjadi host di acara anak gitu. Ternyata aku yang kepilih dan aku jadi host di acara anak petualang. Abis itu jadi host di acara masak. Wow, padahal itu belum ikut kelas ya, baru trial. Baru trial doang dan didukung banget sama sekolah karena itu acaranya mengedukasi kan. Jadi didukung sama sekolah, dibolehin sama sekolah. Akhirnya aku jadi host, tapi and then aku stop karena aku masih kayak tetap aku mau jadi dokter, masih kayak gitu. Akhirnya aku stop ujian. Pas SMA ada orang yang nawarin aku main sinetron, main series, dan itu series yang sudah berjalan, jadi aku tinggal masuk doang, nggak perlu casting dan langsung syuting gitu. Terus aku mikir mungkin oke juga sih ya buat tambah-tambahan biaya kuliah, aku mikirnya gitu, buat tambah-tambahan biaya kuliah buat bantu mama papa juga. Karena kan biaya kuliah kedokteran kan cukup mahal. Jadi pada juga. saat itu pun juga memang cita-citanya masih dokter. Masih jadi dokter, dan itu aku masih SMA, jadi kayak belum tahu tuh ngambil jurusannya mau IPA atau IPS, masih kelas 1 kan soalnya. Akhirnya aku sinetron, tiba-tiba sinetron itu ternyata waktunya itu sangat tight banget. Aku jadi nggak sempet sekolah, akhirnya aku homeschooling. Jadi kayak loh kok aku homeschooling ya sekarang, gimana dong? Tapi kontrak juga. Akhirnya ternyata aku mulai suka. Ternyata aku suka juga ya acting. Ternyata ini dan acting menjadi salah satu passion aku akhirnya. Akhirnya aku ambil jurusan IPS karena di IPA nggak bisa. IPA harus absennya, absennya harus ini banget kan, dan ketat. waktu itu kan apalagi waktu itu syuting sinetron yang ini ganteng-ganteng serigala. Ini belum sebelum itu. Aku jadi kayak ganteng-ganteng serigala. Waktu itu belum aku belum benar-benar back for good ke Indonesia, tapi lumayan sering denger lah yang lagi happening. Nah jadi kayak aku jadi ambil jurusan IPS, mungkin aku akan ambil jurusan lain tapi yang masih ngaruh sedikit sama kedokteran ya, aku lagi cari-cari juga. Ternyata aku sampai lulus, akhirnya malah keterusan ganteng-ganteng serigala. Itu 500 episode, panjang banget. Udah itu setiap hari berarti ya? Setiap hari aku 2 tahun di lokasi, akhirnya aku mulai terbiasa dan mulai menyukai pekerjaan aku sebagai aktris. Nyambung di film sampai sekarang, akhirnya malah keterusan, dan aku melihat profesi aku yang sekarang juga
bisa berbuat mulia kok gitu. Aku mikirnya kan, oh dokter yang bisa berbuat mulia nih, kita bisa menolong orang. Tapi ternyata menjadi aktris juga kita bisa menghibur orang lain, bisa membuat orang lain bahagia. Apalagi banyak banget fans aku yang tiba-tiba ngomong, aku terinspirasi dari kamu, aku sekolah gara-gara ngeliat kamu. Jadi aku ngeliat kayak, oh ternyata being an actress atau public figure bisa berbuat mulia juga. Makanya akhirnya keterusan sampai sekarang. Betul, gitu. Dan itu setuju banget sih dengan Prilly bilang, karena untuk bisa berdampak itu kan tidak tergantung hanya dari profesi tertentu. Jadi bukan dari profesinya tapi dari orangnya dan bagaimana dia melakukan dengan sesungguhnya, dengan sepenuh hati terhadap apapun juga pekerjaannya itu. Yang paling penting harus sepenuh hati sih, karena kalau setengah-setengah, papaku selalu bilang, kalau kamu cuma setengah-setengah kamu nggak akan menjadi somebody, nantinya akan ya udah biasa-biasa aja kerja untuk ya udah ujung-ujungnya hanya karena uang. Tapi gimana caranya kita bisa mencari pekerjaan bukan karena uangnya, tapi karena kita melakukan sepenuh hati, karena kita bisa berbuat untuk orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak, dan itu nggak bisa dinilai dari materi yang kita dapat aja gitu. Oke. Ini satu hal yang sebenarnya pertama kali aku tahu tentang Prilly. Oh ini jadi cerita ya. Jadi sebenarnya waktu itu aku lagi nonton lagi ganti-ganti channel. Ini udah lama banget. Waktu itu sebenarnya saya masih lagi di Singapura sih, belum bener-bener back for good. Jadi pas lagi di Indo lagi ganti-ganti channel. Terus somehow ada channel, terus kayaknya lagi ada di interview. Tapi waktu itu yang di interview itu kamu. Waktu itu aku belum bener-bener tahu kamu itu siapa. Cuma aku ngeliat ini kan sebenarnya kayak acara entertainment buat artis yang biasanya acara gosip-gosip. Cuma aku merasa bahwa oh ini orang public figure masih muda, tapi dari cara dia berbicara ini berbeda. Maksudnya saya bisa ngerasa bahwa the way you say, the way you talk itu sangat mature, dan kamu dari cara kamu berbicara tuh saya merasa bahwa kamu adalah anak muda yang punya pendirian, yang punya karakter, dan kamu bisa menyuarakan hal itu, dan kamu ngomong dengan secara terstruktur, dan itu yang membuat aku siapa nih gitu kan. Dan hari ini kalau saya ketemu sama kamu dan ngobrol lebih baik lagi tentang Prilly, terbukti sih, maksudnya kalau kamu bilang tadi di usia kamu yang masih muda, kamu sudah punya cita-cita dokter. Dan banyak orang itu ketika usia masih muda, biasanya cita-cita suka ganti-ganti gitu. Mungkin hari ini jadi dokter, tapi nanti besok apa, terus mungkin misalnya ada gebetan yang masuk IPS, tiba-tiba jadi pas IPS. Ada yang ditaksir pengennya masuk apa, jadi ngikut gitu. Maksudnya sering ngikut. Tapi kamu tetap tahu apa yang kamu mau, dan yang lebih penting lagi ketika kamu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan pada saat itu, saya yakin bukan suatu hal yang mudah. Kamu harus milih dari sekolah biasa jadi pindah ke homeschooling. Kamu harus milih berarti sekarang mau yang mana dulu nih, apakah kesempatan yang ini mau diambil atau sebenarnya cita-cita yang udah di dokter, yang udah dari kecil gitu. Dan it's not easy, bahkan untuk orang dewasa aja nggak mudah untuk membuat pilihan, apalagi di usia kamu yang masih muda. Nah, jadi pertanyaan saya, siapa nih membuat kamu bisa punya pemikiran seperti itu? Apakah dari kecil emang sudah diajarkan dan dididik seperti itu? Yang pasti orang tua aku sih. Aku benar-benar bersyukur bisa mempunyai orang tua tuh yang menurut aku mendidik aku dengan sangat benar gitu. Jadi mereka itu dari kecil, walaupun aku masih kecil gitu, mereka selalu kayak menasehati aku, men-encourage aku bahwa I want you to be somebody gitu. Karena papa nggak mau kamu tuh cuma menjadi anak yang ya udah hidup ya bergantung sama orang tua. Kamu harus menjadi independen. Apalagi waktu itu kan cewek itu di mata semua orang pasti menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan papa mama aku mendidik aku bukan untuk menjadi ibu rumah tangga, tapi untuk menjadi wanita karir. Jadi kayak papa nggak mau kamu nanti menikah terus udah menikah aja ngurus anak, tapi you have to do something yang bermanfaat untuk orang lain. Kamu harus menjadi perempuan yang bisa dilihat sama perempuan lain, yang bisa menjadi contoh untuk perempuan lain. Aku pas masih kecil, apaan sih pa? Masih belum mengerti. Oh tapi papa aku udah ngomongnya berat gitu kan. Akhirnya itu stick in my mind gitu, yang kayak I need to be somebody. Aku harus menjadi wanita yang bisa dicontoh sama wanita lain. Akhirnya aku mengkesampingkan vision aku menjadi ibu rumah tangga. Berarti nanti di masa depan aku nggak akan kayak gitu. Aku kerja, aku sekolah. Gimana caranya untuk dapat nilai bagus? Gimana caranya untuk membuktikan aku bisa? Akhirnya lama-kelamaan itu terus-terusan makin besar lagi visinya. Karena orang tua sih. Dan terbentuk ya, karena memang didikannya juga bener. Tapi ketika kamu harus kayak pindah ke homeschooling, terus udah gitu harus stripping, apalagi sinetron, apalagi buat anak gadis, anak pertama perempuan masih muda di dunia entertainment, itu orang tua kamu sempat ada
keberatan atau mungkin apakah dia mendukung sepenuhnya? Nah, yang bersyukurnya adalah orang tuaku selalu bilang, lakukan apa yang kamu suka, karena kalau kamu melakukan yang kamu suka, kamu sungguh-sungguh, apapun profesinya pasti bisa sukses kok. Jadi jangan dipatokin, nggak pokoknya harus ini, harus jadi dokter, tapi tiba-tiba nanti ada kesempatan yang lebih dari itu, kamu nggak ambil. Jadi ya terserah, yang penting kamu suka, ikutin hati kamu. Dan pas aku terjun di dunia entertainment, aku main sinetron, aku ketemu sama orang banyak, justru aku ngerasa aku bisa melihat dunia itu lebih luas lagi. Jadi dunia itu bukannya hanya sekotak yang kita harus ngelakuin ini, justru pas di dunia entertainment aku ketemu banyak orang yang punya pengalaman jauh dari aku, yang akhirnya aku bisa belajar dari pengalaman itu. Terus di lokasi kan kita ketemu sama kru, kita ketemu sama sutradara, ngedengerin ceritanya mereka gimana di dunia film, yang akhirnya membuat aku, oh ternyata dunia itu jauh lebih menarik daripada yang aku pikirin. Jadi kayak bukannya aku patokin di profesi, tapi aku melihat networking yang aku dapat di dunia entertainment ini ternyata jadi lebih luas. Makanya aku ngerasa, oh enggak, ini kok it's not bad gitu. Jadi kayak oke, aku jalanin, aku sungguh-sungguh di sini. Iya, bukannya it's not bad, it's very good sebenarnya. Karena kamu sudah bisa terekspos dengan berbagai macam dengan dan sebelum kamu terekspos dengan hal itu pun juga ya memang kamu sudah dididik, jadi kamu juga sudah tahu mana yang benar, mana yang enggak, dan mana yang bisa diambil positifnya dan bisa dijadikan pembelajaran. Tapi yang bikin berat pada saat itu adalah pemikiran-pemikiran orang yang kolot ya, kayak misalnya, jadi artis nanti masa depannya gimana, ya kan? Karena kan orang biasanya mematoki masa depan itu dari profesi dan dari pekerjaan yang tetap gitu. Nah itu yang bikin susah juga, tapi aku meyakinkan orang tua dan keluarga besar aku yang berpikiran seperti itu, bahwa jadi apapun itu kalau kita bersungguh-sungguh masa depannya pasti akan jelas kok. Betul, jadi bukan tergantung profesinya tapi tergantung siapa yang menjalani profesinya. Sekali lagi balik lagi seperti itu. Nah tapi satu hal yang juga bukan hanya saya yang salut, tapi banyak juga anak muda lainnya juga salut dan terinspirasi oleh Prilly, karena walaupun sudah sukses, sudah berkarya, kamu tetap bertekun, berproses, dan bahkan tetap mau duduk di bangku kuliah lagi, belajar lagi. Walaupun sekarang sebenarnya siapa sih yang nggak tahu Prilly, ya kan? udah jadi role model dan juga jadi public figure kan untuk bisa balik lagi ke kuliah. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.